ditaburkan, kami boleh merespon setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap belajar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai sukacita kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ya, baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, shalom. Kurang semangat, shalom. Iya, kalau orang Papua, Bapak Ibu, saya bilang shalom, shalom. Langsung semuanya shalom. Kalau ketika kita memuji Tuhan, kita suka goyang. Orang-orang Papua itu identik dengan goyangannya ya. Ya, jadi waktu kita memuji Tuhan, kita harus benar-benar memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap tubuh kita. Ya, ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka beban, masalah, persoalan yang kita alami, Tuhan angkat. Amin. Baik, sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kenalkan nama saya. Saya biasa dipanggil di Papua itu Ibu Imbir. Tapi sebenarnya nama saya secara pribadi itu saya orang Jawa. Nama saya Tarni. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nama itu mengandung arti. Tetapi saya sendiri, saya nggak tahu arti nama saya itu nggak tahu. Ya, saya juga nggak pernah nanya sama orang tua saya, Bu, nama saya ini artinya apa? Saya nggak pernah nanya, Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi saya hanya tahu bahwa siapapun nama saya, apapun arti nama saya tahu bahwa saya berharga di mata Tuhan. Hari ini saya berdiri di tempat ini. Kalau kemarin saya hanya lihat sepenggal video dari suami saya. Tapi hari ini saya bersyukur saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Suami saya pernah juga melayani di tempat ini, dipercayakan untuk boleh melayani di tempat ini, Pak Angel. Ya, saya istrinya Pak Angel. Saya di tempat ini penuh dengan tantangan dan rintangan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di mana saya minta kehendak Tuhan, karena perjalanan saya panjang meninggalkan kota Sorong, meninggalkan pelayanan, perjalanan saya panjang. Saya bersama-sama dengan rombongan dari Papua Barat 1 untuk mengikuti Kongres WBI di Solo. Ya, bersama dengan 88 WBI, kami naik kapal dari Sorong menuju Surabaya, kemudian kami ke Solo. Setelah itu masih ada teman-teman saya yang di Solo, mereka masih tur, tetapi saya melanjutkan perjalanan saya ke Jakarta. Karena ya puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk saya melayani Tuhan di tempat ini. Ya. Baik, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Tapi semuanya ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Berikan senyum kanan kirimu, jangan tegang. Ayo, kita mau diberkati Tuhan. Haleluya. Senyum itu indah. Dengan senyum membuat kita semakin cantik, semakin ganteng ya. Iya, haleluya. Iya, biar sudah tua kalau senyum itu tetap cantik saja. Ya, baik, puji Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-31. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan simak firman Tuhan hari ini bersama-sama. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-31. Ya, hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan
dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita akan baca sama-sama lagi di ayatnya yang ke-26. Sama-sama ya kita baca. 1, 2, 3. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini saya mau kasih judul, bagaimana kita dipanggil. Bagaimana kamu dipanggil? Bagaimana saudara dipanggil? Dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melayani di Papua dari tahun di Sorong ya. Papua itu dibagi dua. Jadi Papua sama Papua Barat. Kami melayani di Papua Barat, yaitu di Kota Sorong ya. Kami tahun 2004 kami ke Sorong untuk kami boleh melayani Tuhan di sana. Kebetulan Pak Angel adalah orang Papua, jadi kami kembali untuk kami melayani. Ya, di situ kami terbeban, sangat amat terbeban untuk anak-anak negeri Papua. Kami suka panggil anak-anak negeri Papua, di mana perlu banyak perhatian, baik dari pemerintah, tetapi lebih khusus kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, pelayanan rohani harus ada pemulihan. Ya, begitu banyak tantangan, rintangan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami, dalam pelayanan. Tapi bagi kami itu proses, itu tantangan buat kami. Ya, tapi saya selalu percaya di balik segala tantangan Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, dan ketika Bapak Ibu Saudara, ketika saya menghadapi masalah, ketika saya menghadapi persoalan, kalau jemaat kami kalau ada masalah, mereka telepon, Bu Gembala, saya mau sharing nih, Bu Gembala di rumah. Oh iya, saya di rumah, yuk datang. Ya, mereka datang, mereka menceritakan masalah mereka, baik masalah keluarga ataupun apapun mereka sampaikan kepada kami. Kemudian kami sharing, kemudian kami berdoa, dan mereka pulang dengan sukacita. Nah, ketika kami menghadapi masalah, kita bingung, loh kita mau sharing sama siapa ya? Gitu. Ya, kami suami istri kami saling mendukung. Di dalam pelayanan kami saling mendukung, apalagi kami istri itu adalah seorang penolong. Penolong itu ditetapkan oleh Tuhan. Kodrat kita sebagai seorang wanita adalah penolong. Karena itu saya selalu harus mendukung pelayanan suami saya. Ya, baik di dalam gereja, baik di dalam kehidupan rumah tangga, selalu saya harus menjadi pribadi yang kuat, harus menjadi wanita yang kuat, cakap, berdampak, supaya saya boleh menjadi berkat buat suami dan anak-anak saya. Ketika saya menghadapi masalah, Bapak Ibu Saudara, sering kali saya renungkan, saya nggak kemana-mana. Wah, kalau jemaat datang ke Ibu Gembala, Bapak Gembala, saya cuma datang sama Tuhan. Ya, saya datang sama Tuhan, saya suka sharing, saya ngomong sama Tuhan, dan saya suka setiap kali masalah datang, justru saya renungkan kehidupan saya. Ya, saya renungkan kehidupan saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Di balik masalah, di balik persoalan, tantangan dan rintangan yang Tuhan izinkan, karena saya sudah dipanggil Tuhan.
Saya berpikir, bagaimana kalau saya belum dipanggil Tuhan? Bagaimana kalau saya belum ada di dalam Tuhan? Bagaimana ketika saya hidup di luar Tuhan? Kita semua tahu bagaimana hidup di luar Tuhan, ya. Di luar Tuhan, kita tidak akan punya yang namanya damai sejahtera, sukacita. Kita bisa punya uang banyak, ya. Uang kita banyak di mana-mana, tetapi damai sejahtera, sukacita hanya datang dari Tuhan, hanya dapat dari Tuhan. Saya renungkan, saya sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini, saya hidup di dalam Tuhan. Saya hidup dengan Engkau. Saya serahkan hidup saya buat Tuhan. Kalau saya mau boleh kesaksian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya di antara saudara saya merasa bersedih. Karena ada beberapa saudara saya karena menikah sehingga mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika mereka meninggalkan Tuhan Yesus, hidup mereka awut-awutan. Keluarga mereka tidak jelas, apalagi kehidupan ekonomi mereka. Dan di situ saya mulai renungkan, coba ya, kalau saya dulu gak jadi hamba Tuhan, kalau saya dulu, saya hanya menjadi manusia biasa, saya tidak mengikut Tuhan, saya tidak melayani Tuhan, mungkin hidup saya seperti kakak-kakak saya. Ya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur saya lebih baik. Artinya, karena saya ada dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan itu luar biasa. Saya percaya semua yang ada di sini punya masalah. Ya, ada yang datang nggak punya masalah hari ini? Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya masalah. Tetapi masalah tidak akan pernah menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Gitu. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah dan persoalan yang kita hadapi hari ini. Mulai melalui Paulus hari ini, mari kita belajar. Kita mengingat kehidupan kita sebelum kita mengenal Tuhan dan sesudah kita mengenal Tuhan. Ketika kita belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hidup kita semau gue, orang Jakarta bilang. Ya, orang Jakarta bilang, semau gue. Gitu. Mau hidup sesuai dengan keinginan daging. Hidup sesuai dengan keinginan dunia. Gitu. Waktu Ibu Gembala tadi berdoa untuk Papua, saya menangis. Ya, saya menangis gitu. Artinya Tuhan, mari pulihkan Papua. Gitu. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Papua itu tahunya, Raja Ampat. Wah, emasnya banyak ya. Tadi saya dijemput sama Pak Dodi, wah kalau di sana itu emasnya gampang dapatnya ya gitu. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin orang di luar Papua tahu bahwa Raja Ampat itu indah. Wah, tinggal ngambil emas ya. Wah, minyaknya tinggal diciduk ya gitu. Kekayaan Papua itu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi perlu pemulihan di Papua. Harus terjadi pemulihan di Papua supaya mereka diberkati Tuhan. Sebenarnya secara rohani mereka belum dipulihkan Tuhan. Gitu. Mereka belum dipulihkan Tuhan, Bapak Ibu. Kehidupan mereka sangat jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak ingat bagaimana penginjil-penginjil datang kemudian dimakan. Ya, pada waktu dulu orang Papua masih makan manusia, tapi sekarang nggak makan lagi ya. Itu. Sekarang orang Papua taunya bahwa mereka nggak pakai baju, tapi orang Papua itu pakai baju. Wah, justru mereka itu malah lebih mengikuti zaman. Gitu. Mereka sekarang ini apapun modis ya mereka. Baju baru mereka ikuti, sampai handphone juga mereka ngikutin. Gitu. Bahkan kalau uang receh di sini masih dipakai, Bapak Ibu. Kalau di sana mereka nggak mau, anak-anak kecil dikasih uang receh, mereka buang. Jadi banyak sekali tuh uang receh di Papua. Sekarang anak saya sekarang di Jakarta, dulu saya juga gitu, uang receh nggak dipakai gitu. Jadi setiap kali ada kembalian dibuang-buang aja gitu. Di jalan-jalan gitu, uang receh itu ada gitu. Karena mereka nggak ini uang receh. Anak-anak dikasih uang receh nggak mau. Apalagi kalau kita beli pakai uang receh, mereka nggak noleh. Apalagi orang Papua asli, kalau dibayar pakai receh, mereka nggak mau noleh. Mereka nggak mau, langsung buang muka mereka gitu. Ya, kehidupan mereka memang
Gaya hidup mereka tinggi. Wah, kalau kangkung di sini bisa dapat 2.000. Kemarin kakak saya tanya saya, Kak, berapa kangkung? 2.000, luar biasa. Di Papua kangkung 10.000. Ya, tetapi Tuhan itu baik untuk orang-orang Papua. Saya ada di sana, dipanggil Tuhan untuk kembali ke Papua. Ternyata ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang luar biasa. Ketika kami datang ke sana, kami merintis pelayanan. Kemudian kami berdoa, Tuhan, taruh visi dalam hati kami berdua. Apa yang Tuhan mau ke Tuhan bawa kami? Kami udah melayani Tuhan di Jawa. Kenapa Tuhan bawa kami kembali ke Papua? Taruh visi Tuhan dalam kami berdua. Kemudian kami berdoa, Tuhan, ayo Tuhan kasih visi. Tujuan apa Tuhan membawa kami kembali ke Papua? Kemudian Tuhan kasih visi kepada suami saya, yaitu restorasi. Nama gereja kami adalah GBI, Papua Restoration for Christ. Pemulihan bagi Papua. Bapak gembala adalah, bapak suami saya adalah orang Papua, meskipun udah campuran. Ya, tetapi hati kami untuk Papua, karena Tuhan sudah panggil kami ada di tempat ini, maka kami harus membawa pemulihan buat orang-orang Papua. Karena orang-orang Papua harus dipulihkan. Ya, kehidupan rohani mereka sangat jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Itu mereka masih minum-minuman keras, itu adalah hal yang biasa. Seks bebas, kemudian kita juga tahu bahwa HIV/AIDS adalah nomor 1 ya di Papua. Itu karena di mana-mana itu ini ada barbar ya. Nah, di situ kami selalu berdoa, kami doa keliling. Kami datengin itu barbar, kami urapi, kami berdoa untuk mereka supaya mereka ditutup, gitu. Barbar itu ditutup karena membawa dampak yang sangat negatif, sehingga di sana itu keluarga broken home, kemudian seks di luar nikah, banyak anak-anak yang menghamil, tidak ada orang tua. Nah, di situ kami dipanggil Tuhan. Di situ kami mau Tuhan pakai kami untuk pemulihan. Pemulihan bagi Kristus. Orang-orang Papua harus dipulihkan Tuhan. Jadi ketika kami ada di situ, kami bersyukur, oh, Tuhan terima kasih. Kami tahu kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak sampai tersesat seperti mereka. Itu. Justru dengan seperti itu kami rindu Tuhan melalui kami, mereka pun juga boleh dipulihkan Tuhan. Itu. Bapak Ibu Saudara harus bersyukur kalau saudara ada di tempat ini. Amin. Banyak orang saat ini mungkin mereka tidak peduli bahwa mereka tidak ingat bahwa hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Itu. Dan mereka berpikir nggak perlu ke Tuhan, nggak perlu ke gereja. Yang penting kita hari ini bisa makan, bisa minum, kita sehat, kita punya kekayaan yang cukup. Nggak perlu kita dengan Tuhan. Ada seperti itu, ada manusia-manusia yang berpikir seperti itu. Tapi kita bersyukur bahwa kita ada. Kita lebih memilih ada di rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk kita memuji menyembah Tuhan. Renungkan kembali dalam kehidupan kita. Dulu, sebelum kita mengenal Tuhan, bagaimana kehidupan kita. Kita punya uang banyak, tetapi mau tidak membuat kita sukacita. Tidak ada damai seperti yang Tuhan berikan buat kita. Sebanyak uang yang kita miliki. Kita perlu uang, Bapak Ibu. Rumah saya di dekat pantai, kemudian rumah saya juga di pasar ikan namanya. Bapak Ibu Saudara, kami sebagai hamba Tuhan, kami juga perlu uang. Kami nggak bisa beli, Bu, beli kangkung ya. Saya bayar pakai firman Tuhan, mau nggak Bu? Wah, saya bisa dikejar sama ibu-ibu, ya, gitu. Kami perlu uang, tetapi bukan fokus utama kami adalah uang. Fokus utama kami adalah bagaimana kami memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui kehidupan dan pelayanan kami. Karena kami rindu anak-anak negeri Papua dipulihkan Tuhan. Itu. Banyak orang yang datang ke Papua, mereka malah diberkati Tuhan. Kenapa? Selain mereka juga bekerja keras, kehidupan rohani mereka jaga. Gitu. Mereka mau datang kepada Tuhan. Mereka tidak diikat oleh adat istiadat. Itu. Di Papua banyak orang masih diikat adat istiadat. Jadi makanya tadi Ibu Gembala berdoa untuk Papua. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau berdoa untuk Papua. Gitu. Bukan hanya menikmati kekayaannya, tetapi mereka juga mau terbeban untuk Papua. Banyak orang datang hanya untuk mengeruk kekayaan, menggemukkan diri sendiri, mengenyangkan diri sendiri. Mereka menutup mata untuk anak-anak Papua. Banyak anak-anak Papua yang nggak berpendidikan. Itu.
Bahkan banyak anak-anak Papua yang sudah dari kecil mereka sudah tahu yang namanya judi. Ataupun mereka ini hisap ibon ya. Anak-anak kecil itu mereka sudah hisap ibon. Jadi kalau hisap ibon di sini ada ya. Hisap ibon itu mereka fly gitu. Nah, seperti itu. Itu anak-anak kecil Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan sangat menyedihkan ketika mereka duduk dengan orang tuanya, mereka judi sambil minum minuman keras. Untuk itu kami mengerti bahwa kenapa kami dibawa Tuhan ke sana. Karena ada rencana Tuhan. Kamu harus datang ke Papua. Kamu harus jadi berkat buat orang-orang Papua yang harus dipulihkan Tuhan. Meskipun mereka Kristen ya. Kita semua tahu kalau orang Papua itu Kristen. Waktu saya ke Papua saya senang Bapak Ibu. Wah saya ke Papua saya senang. Karena apa? Waktu kami pelayanan di Solo nyiapkan. Jadi pada waktu tidak mau ke Papua. Ya pas kebetulan orang tua bilang, kamu harus pulang ke Papua ya. Wah saya senang, kenapa? Karena di sana orang-orang Kristen kan. Wah di sana orang-orang Kristen, pasti saya nggak akan. Itu pikiran saya Bapak Ibu. Ternyata ketika saya tiba di Papua, wah lebih berat lagi. Tantangannya lebih berat lagi. Kita punya tantangan malah dari dalam sendiri. Dari orang-orang Kristen sendiri. Bapak Ibu, ketika kami membuka Gereja Bethel Indonesia, kami ada di lingkungan gereja tua. Ya, kami ada di lingkungan gereja tua. Kami buka Gereja Bethel Indonesia. Bapak Ibu tahu, kami di sidang, Ustaz. Di Papua saya disidang sama orang-orang Kristen sendiri. Bahkan orang-orang Kristen bilang, jangan boleh ya, pendeta itu jangan boleh buka ini gereja Pantekosta, gereja tepuk-tepuk tangan katanya. Wah gereja menangis-nangis, gereja lompat-lompat gitu. Itu tantangan yang wah luar biasa. Tapi saya percaya bahwa di balik tantangan itu ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Itu. Karena bukan tanpa Tuhan kami ada di tempat itu. Tetapi Tuhan yang membawa saya ke tempat itu. Itu. Semakin menjadikan saya lebih kuat ketika tantangan, ketika proses Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Setiap pribadi kita semua harus diproses. Kita semua harus diproses Tuhan. Kita jangan suka yang instan-instan. Jangan suka berkat yang instan-instan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus melewati proses. Kupu-kupu, dia menjadi kupu-kupu yang cantik, dia diproses. Gitu. Dan proses itu sangat menyakitkan. Kupu-kupu waktu dia sebelum kupu-kupu dia dibalut ya, dibalut sama apa itu ya, kepompong ya, kepompong. Ketika ini sebuah ilustrasi bahwa ada kepompong nih Bapak Ibu. Dia mau mengusahakan untuk keluar. Tetapi ada anak kecil, dia lihat wah kepompong ini, kasihan nih kupu-kupunya, dia mau berusaha keluar untuk melepaskan dirinya. Kemudian anak ini dia dibantu itu supaya dikupas-kupas sampai kupu-kupu itu terlepas dari kepompongnya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi ketika anak kecil ini ayo kupu-kupu kamu harus terbang ya. Dia lepas lagi, dia lempar ke atas, kupu-kupu itu jatuh. Lagi dikasih naik lagi kupu-kupu, ayo kupu-kupu kamu harus terbang. Kupu-kupu jatuh lagi. Kenapa Bapak Ibu? Dipaksakan. Ya, kita tidak boleh memaksakan diri kita. Kita harus diproses Tuhan. Melewati proses yang indah bersama dengan Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang kuat. Tuhan pun waktu memberkati kita nggak secara instan loh. Gitu. Ya, harus ada sesuatu, harus ada tindakan yang kita lakukan. Ketika kita bertindak, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin. Ya, baik. Bagaimana kita dipanggil Tuhan? Yang pertama ya, supaya kita bermegah. Ya. Supaya kita bermegah. Artinya, ketika saya dipilih Tuhan, ketika saya dipanggil Tuhan untuk saya melayani Papua, bukan untuk saya sombong-sombong. Oh ini loh saya ini hamba Tuhan loh dari Papua. Saya ini sudah yang banyak bawa anak-anak Papua dipulihkan Tuhan. Bukan. Tetapi kita harus bermegah, artinya dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita harus menceritakan, harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, kalau saudara dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini, dipercayakan Tuhan di tempat ini, suka tuh anak-anak muda kalau sudah diberikan kepercayaan, terus mulai deh mereka sombong.
Mereka bermegah diri. Mereka bilang, wah kalau nggak ada saya pemain keyboard, ibadah nggak akan bisa jalan. Ya, ada nggak ada ya? Nah, nggak ada. Amin, amin. Di tempat ini tidak ada. Ya, jadi jangan kita sombong dengan Tuhan. Siapa sih kita mau sombong sama Tuhan? Wah, Tuhan sudah kasih kita talenta, kepercayaan untuk bermain musik. Sehingga kita bilang, biarin aja, besok saya nggak datang. Kan kalau saya aja yang main keyboard. Ya, kalau nggak ada yang main keyboard, besok nggak pakai keyboard. Ya, dengan Tuhan kita tidak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar serahkan talenta kita sama Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi kita boleh bermegah, tetapi bermegah dengan cara yang benar. Apa yang kita miliki semuanya ini datang dari Tuhan. Tuhan percayakan buat kita. Tetapi jangan membuat kita jadi sombong. Tetapi kita harus kembalikan buat pekerjaan Tuhan. Ketika kita kembalikan buat pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat ganda dalam kehidupan kita. Talenta kita Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan percayakan bukan 1 talenta, 2 talenta. Ya, bersyukurlah kalau kita semua di tempat ini dipercayakan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu sebuah kehormatan. Jangan dijadikan melayani Tuhan itu beban. Kehormatan loh kita melayani Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Itu banyak orang dipanggil sama Tuhan. Ayo melayani. Beritakan Injil. Tetapi sedikit yang dipilih. Kalau saudara dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, kalau saudara dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, murid Tuhan, lakukan bagian kita dengan baik dan benar. Gitu. Kita harus mutlak melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya. Yang pertama tadi supaya kita bermegah. Yang kedua, supaya kita selalu bersyukur. Ya, kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Dengan mengingat panggilan kita, dulu kita di luar Tuhan, sekarang kita ada di dalam Tuhan. Ada perbedaan orang-orang yang di luar Tuhan dan orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Bersyukur, Tuhan berikan kepada kita keselamatan. Orang lain punya masalah, kita punya masalah. Tetapi orang di luar Tuhan nggak punya sukacita, nggak mampu melewati beban kehidupan. Sakit penyakit, tetapi ketika kita ada dalam Tuhan, sakit penyakit boleh datang. Masalah boleh datang, tetapi kekuatan Tuhan ada pada kita. Penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Di Papua itu seringkali ada ibadah pengucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Anaknya ulang tahun syukuran. Terus nanti dapat lulus wisuda syukuran. Terus baptisan syukuran. Syukuran tuh makan-makan ya. Diundang tuh semua orang datang syukuran. Potong segala binatang. Nih, potong babi, potong anjing ya. Dimakan, kita makan. Wah, kita makan anjing di sana. Di Papua itu sudah menjadi menu yang biasa dan wajib untuk dihidangkan ketika ada ibadah pengucapan syukur. Ya, sampai punya motor juga ada pengucapan syukur, Bapak Ibu Saudara. Wah, ditanya, Bapak Gembala ke rumah ya? Ada syukuran. Wah, syukuran apa? Ulang tahun ya? Enggak, Bapak Gembala enggak. Ulang tahun apa? Oh, saya punya motor baru gitu. Wah, luar biasa. Oh ya, saya datang ya. Nah, datang syukuran. Waktu kita mendapatkan sesuatu, kita bersyukur sama Tuhan, panggil hamba Tuhan untuk mengucap syukur sama Tuhan. Tetapi saya nggak pernah diundang tuh Bapak Ibu Saudara. Wah, Bapak Gembala datang ya, bersyukur karena kemarin saya kecelakaan. Jadi saya masuk rumah sakit, nggak ada ya. Ya, semuanya bersyukur hal-hal yang baik. Kita dipanggil Tuhan, kita bersyukur. Tetapi waktu ada masalah, oh Tuhan ini, saya sudah Tuhan panggil saya sudah melayani, saya sudah setia loh Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kok kasih saya masalah persoalan? Mulai menggerutu dengan Tuhan. Mulai tidak ada lagi ucapan syukur. Ya. Tuhan izinkan kita dalam masalah. Tuhan tidak memberikan kita ya. Tuhan tidak pernah memberikan kita masalah persoalan. Tetapi Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan memurnikan iman kita. Apakah ketika di tengah masalah persoalan kita berserah sama Tuhan. Atau dengan cara kita sendiri kita menyelesaikan kita punya masalah. Ada bagian kita yang Tuhan izinkan masalah. Tetapi ada bagian Tuhan memberkati kita.
Pada waktu ada masalah, saya malah senang, Bapak Ibu Saudara. Ketika masalah terjadi dalam pelayanan, wah saya senang. Gitu. Suami saya bilang, kenapa Ma? Wah saya senang. Kenapa senang? Wah ini ada masalah. Berarti akan ada berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tadi saya katakan ketika kami ditantang Bapak Ibu Saudara sama orang-orang Kristen sendiri, wah apa ini berkat apa yang Tuhan sediakan? Ternyata Tuhan membangun gedung gereja kami. Ya, gedung gereja kami yang pertama hanya tempat kami, rumah kami yang kecil, ya belum layak untuk beribadah. Tetapi ketika Tuhan izinkan tantangan kami menang dan Tuhan nyatakan berkat Tuhan dikirimkan buat kami. Kami memperbaiki gedung gereja kami. Kami mulai mendandani, kami memfasilitasi gereja kami sehingga boleh beribadah dengan layak. Ya, tapi Bapak Ibu harus bersyukur dengan gedung gereja ini sudah luar biasa. Bapak Ibu sudah boleh beribadah dengan nyaman, nggak kepanasan ya, nggak kepanasan. Saudara harus bersyukur dan saudara harus terus mendoakan pekerjaan Tuhan di tempat ini supaya Tuhan memperluas daerah pelayanan. Tuhan akan memperluas gedung gereja di tempat ini. Harus ada kesatuan hati, bukan hanya tanggung jawab Bapak Ibu Gembala aja lah yang mikir gimana tuh caranya gedung gereja supaya besar seperti gereja yang lain. Tidak. Kita sebagai jemaat, kita bersyukur di tempat ini. Tuhan percayakan kita di tempat ini untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi jangan hanya kita mau bertumbuh tanpa kita harus mencintai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersama-sama dengan hal gembala, pelayan, pengerja menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, satu orang nggak bisa. Tetapi kalau kita bersama-sama, maka akan terjadi terobosan yang luar biasa. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memperluas gedung gereja ini. Kalaupun gedung gereja ini bukan milik pribadi, Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Ya, Tuhan akan mencukupi, ini rumah Tuhan kok. Tuhan yang akan memikirkan. Tetapi kita pun harus bertindak. Itu di tempat ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita nggak hanya mikirin masalah kita aja. Kita nggak hanya mikirin pekerjaan kita saja. Tetapi bagaimana kita juga bersama-sama memperluas kerajaan Tuhan. Dari apa yang Tuhan berikan buat saudara. Karena saudara sudah dipilih Tuhan. Saudara dipanggil Tuhan. Saudara harus mengembangkan. Saudara harus bersama-sama mencintai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Melayani, menginjil, bukan hanya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang gembala. Tetapi kita semua, saya selalu menyarankan kepada seluruh jemaat saya, ayo besok datang ya, besok datang ibadah, bawa temannya, bawa tetangganya, ayo kita beribadah. Jadi kita semua harus punya potensi. Ya, punya potensi untuk kita juga boleh mengembangkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Kita baca Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Bapak Ibu Saudara, jemaat saya tanya gini, Ibu, kenapa ya? Saya ini dulu waktu saya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ibadah seperlunya aja, ya kalau ingat saya ibadah. Kalau nggak ingat, ada kegiatan lain, ya saya nggak ibadah. Tapi Bu, sekarang ini kok saya malah rajin nih, saya rajin ibadah. Tapi kok malah masalah saya lebih banyak. Dulu waktu saya jarang-jarang ibadah, masalah saya nggak banyak ini Bu Gembala. Tapi sekarang ketika saya dengan Tuhan, kenapa kok masalah saya lebih banyak? Ada Bu, jemaat yang tanya seperti itu? Ya, jemaat saya ada. Gitu. Wah, ikut Tuhan kok malah susah. Gitu. Ikut Tuhan kok malah menderita. Hah? Ikut Tuhan itu tidak menderita, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar, yang ada hanya berkat. Hanya adalah berkat Tuhan. Jadi salah kalau kita punya pikiran, wah kalau ikut Tuhan itu menderita. Gitu. Menderita mungkin karena harus menyangkal daging ya. Gitu. Waktu kita nggak ikut Tuhan, wah hidupnya semau gue. Tetapi ketika kita sudah mengenal kebenaran, oh ternyata ini nggak boleh ya. Oh ternyata harus seperti ini ya. Anak-anak Tuhan, jangan hanya jadi orang Kristen, tapi kita harus jadi anak-anak Tuhan. Kita harus jadi murid-muridnya Kristus. Itu. Mari kita kembali kepada kasih mula-mula. Ya, kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan suam-suam,
kuku. Mengikut Tuhan harus dengan segenap hati kita. Kita selalu harus ada dalam persekutuan ibadah. Ya, ibadah di kami full, ya. Hari Senin kami WBI, hari Selasa kami ada doa pelayan pengerja, kemudian hari Rabu kita ada pemuda, kemudian hari Kamis school, hari Jumat kami doa puasa, hari Sabtu kami persiapan pelayanan. Dan saya bersyukur jemaat mungkin belum banyak, tetapi mereka punya kualitas kerohanian yang baik. Itu. Karena saya mau jemaat dipulihkan Tuhan. Kalau jemaat belum dipulihkan Tuhan, nggak akan bawa pemulihan buat orang lain. Sehingga kualitas kerohanian itu perlu. Kami selalu menekankan kepada jemaat bahwa kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Harus unity, kesatuan. Selain kita juga bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, tetapi kita harus dengan Tuhan. Saya selalu tekankan, ingat, doa pagi. Jangan pernah lupa doa pagi, apalagi kita ibu-ibu ya. Kita ibu-ibu ini kita sering kali lupa. Gitu. Sering kali kita gak sempet katanya. Gak sempet tanya. Kemarin Bu, kemarin doa pagi. Aduh Bu, gak sempat. Loh kenapa gak sempat? Gitu. Waktu bangun pagi Bu, itu handphone saya bunyi. Gitu. WA saya bunyi. Lalu saya buka. Terus saya balas Bu. Terus gimana? Kok nggak? Setelah itu kok nggak doa? Enggak Bu, habis ini sambung menyambung. WA saya bunyi, terus Messenger juga saya bunyi. Terus, wah, ada yang siaran langsung Bu di Instagram. Jadi saya nonton. Jadi wah, sudah siang, nggak jadi doa. Ya, sering kali kita menghabiskan waktu kita dengan gadget. Ya, wah, anak-anak pun juga sudah diserang yang namanya gadget. Apalagi kita ibu-ibu juga nggak akan ketinggalan yang namanya gadget. Tapi ingat Bu, kita ini bebannya banyak. Tanggung jawab kita besar. Ya, melayani suami, melayani anak-anak. Sehingga kita perlu duduk dengan Tuhan. Kita perlu minta hikmat Tuhan, kita perlu minta kesabaran dan kekuatan Tuhan, supaya kita menjadi penolong yang baik buat suami. Supaya ada damai sejahtera, sukacita, sehingga ketika anak kita membuat kita sakit kepala, kita nggak lantas berdosa. Wah, kalau di Papua itu sukanya itu, maaf, maki-maki gitu. Tahu ya, maki-maki gitu. Wah, segala binatang kalau anaknya, anaknya itu apa bikin kesalahan, wah kamu ya, ini, semuanya disebut. Gitu. Tetapi ketika kita dengan Tuhan, hendaklah perkataan-perkataan itu enggak keluar dari mulut kita. Yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan firman Tuhan yang akan memberkati anak-anak kita. Amin. Ya, jadi mari kita mengingat dulu keadaan kita. Dulu mungkin kita sebagai pelayan pengerja, kita enggak tahu menyanyi yang baik dan benar. Kita enggak tahu bagaimana ya berdoa yang baik dan benar. Tetapi ketika kita sudah dalam pekerjaan Tuhan, kita jadi tahu. Ya, dulu kita nggak tahu apa-apa, tetapi sekarang kita sudah dengan Tuhan. Wah, kita dipercayakan untuk kita menjadi pemimpin pujian, menjadi singer, menjadi pelayan firman Tuhan, atau apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Lakukan dengan baik dan benar, karena ada berkat Tuhan. Amin. Ya. Ada berkat Tuhan. Saya ada di tempat ini, saya selalu menceritakan kebaikan Tuhan karena terlalu banyak berkat Tuhan yang saya terima. Ingat, berkat hanya jangan diukur secara materi, ya. Jangan salah gitu. Kenapa Salomo dia minta hikmat? Dia nggak minta kekayaan. Ya, tetapi ketika dia minta hikmat sama Tuhan, dikasihlah bonus sama Tuhan, yaitu kekayaan. Nah, kita semua juga, mari kita sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, kita selalu minta hikmat Tuhan, supaya kita bisa melewati. Karena iblis itu pinter, iblis itu licik. Jadi jangan kita kalah ya. Dengan hikmat Tuhan, dengan pengetahuan akan firman Tuhan, kita akan menjadi pemenang dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Saya mengundang